Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan tutorial kimia bersama urip.info. Dalam video ini akan dijelaskan cara menyetarakan jumlah atom atau muatan dalam persamaan reaksi redoks menggunakan metode transfer hidrogen. Reaksi yang disetarakan CuS direaksikan dengan NO3- menghasilkan Cu2+, S, dan NO. Reaksi ini berlangsung dalam suasana asam. Untuk menyetarakan reaksi redoks dengan metode transfer hidrogen, kita bagi persamaan menjadi beberapa pasangan. Kalau ini nanti akan kita bagi menjadi dua saja ya. Jadi kita pasangkan spesies-spesies mirip untuk unsur-unsur yang mengandung selain O dan H. Untuk O dan H kita bisa abaikan lebih dahulu. Jadi ini akan kita pasangkan CuS, pasangan yang mengandung Cu dan S adalah Cu2+ dan S, sementara NO3- akan kita pasangkan dengan NO. Kita pasangkan sekarang. Oke, CuS sudah berpasangan dengan Cu2+ dan S. Kemudian ada NO3- kita pasangkan dengan NO. Masing-masing spesies yang mengandung unsur selain O dan H sudah kita pasangkan dan sudah mendapatkan pasangannya masing-masing. Selanjutnya kita periksa unsur selain O dan H tersebut di ruas kiri dan kanan ini harus sama. Jumlahnya harus sama ya. Jadi Cu di kiri ada 1, di kanan ada 1. S di kiri 1, di kanan 1. Kemudian persamaan kedua, N di kiri 1 dan di kanan N juga 1. O dan muatannya tidak perlu kita perhatikan dulu. Sekarang kita akan setarakan muatan dengan menambahkan H+, karena reaksinya ini berlangsung dalam suasana asam. Kalau reaksinya berlangsung dalam suasana asam, kita tambahkan H+ pada ruas yang kurang positif atau lebih negatif. Persamaan pertama CuS tanpa muatan, sementara di ruas kanan ada 2+ di Cu2+. Maka yang di sini, yang sebelah kiri kita tambahkan 2H+. Kemudian di persamaan kedua, NO3- menghasilkan NO, muatannya di kiri -1, di kanan netral. Maka di ruas sebelah kiri ini kita juga akan tambahkan H+ sejumlah muatan yang ada itu. Jadi kita tambahkan 1H+. Muatan sudah. Sekarang kita setarakan jumlah O dengan menambahkan H2O pada ruas yang kekurangan O. Itu pun kalau memang ada O. Kalau tidak ada O, lewati. Seperti di persamaan pertama ini, oksigen di kiri tidak ada, di kanan tidak ada. Maka ini kita bisa lewati. Kemudian di persamaan kedua, O di kiri ada 3, di kanan ada 1. Jadi yang di ruas sebelah kanan, kita tambahkan H2O sebanyak 2. Sehingga oksigennya sama-sama 3. Berikutnya kita setarakan jumlah H. Caranya dengan menambahkan atom H. Atom H di sini ada lambang H yang diapit dengan tanda kurung siku. Persamaan pertama, H di kiri ada 2. Sementara di kanan tanpa H, jadi yang di ruas sebelah kanan kita tambahkan 2 atom H. Kemudian di persamaan kedua, H di kiri ada 1, H di kanan ini ada 4 ya. Maka yang di kiri ini kan kekurangan H sebanyak 3. Jadi kita tambahkan 3H. Di sini kita sudah bisa mengidentifikasi bahwa persamaan pertama ini merupakan reaksi oksidasi karena dia melepaskan hidrogen. Sementara persamaan reaksi kedua ini adalah reaksi reduksi karena dia menangkap hidrogen. Selanjutnya, dalam metode transfer hidrogen untuk persamaan reaksi redoks yang akan kita setarakan ini, jumlah hidrogen yang dilepas dengan yang diterima ini harus sama. Karena di sini tampak hidrogen yang dilepas 2, yang diterima 3, ini kan tidak mungkin. Nah, agar menjadi mungkin, hidrogennya harus sama. Agar sama, maka pada persamaan pertama, semua spesies pada persamaan pertama ini kita kalikan 3. Kemudian yang di persamaan kedua ini kita kalikan 2. Harapannya, jumlah H nanti akan sama-sama 6, karena KPK dari 2 dan 3 itu kan 6. Maka kita jadikan 6. Hasilnya kita letakkan di bawah. Semua spesies persamaan pertama kita kalikan 3. Persamaan kedua kita kalikan 2. Jumlah hidrogen yang dilepas dengan yang diterima sudah sama-sama 6. Ini berarti terjadi transfer hidrogen sebanyak 6. Jadi transfer hidrogen yang ada dalam reaksi redoks ini sebanyak 6. Transfer hidrogen yang sebanyak 6 ini ekivalen dengan
transfer elektron kalau kita menggunakan metode ion elektron sebanyak 6 pula. Jadi kalau ada 6 H yang ditransfer, maka elektron yang ditransfer dalam reaksi redoks ini juga 6. Dengan kata lain, dalam reaksi redoks ini melibatkan elektron sebanyak 6. Itu dengan catatan koefisien masing-masing spesies ya seperti yang kita lihat ini. Selanjutnya, kita gabungkan reaksi oksidasi dengan reduksi. Caranya dengan menggabungkan spesies yang di ruas kiri dengan ruas kiri, spesies di ruas kanan dengan ruas kanan. Penggabungan sudah selesai. Selanjutnya, kita eliminir spesies sejenis yang muncul di kedua ruas. Di sini ada 6H dengan 6H di kanan. Ini kita bisa eliminir atau kita bisa hapus. Kita periksa lagi, adakah spesies sejenis yang muncul di ruas berbeda. Kalau tidak ada, kita gabungkan spesies sejenis yang muncul dalam satu ruas. Dalam hal ini ada 6H+ dan 2H+. Kita gabung jadi 8H+, yang sisi sini kita hapus. Selesai, persamaan reaksi ini sudah setara, baik jumlah atom yang sejenis ruas kiri kanan itu, maupun muatan. Muatan di ruas kanan dan kiri sudah sama. Silakan diperiksa bila kurang yakin, tetapi bila proses yang kita lewati tadi sesuai, maka dipastikan hasil akhir ini merupakan persamaan reaksi redoks yang sudah setara jumlah atom dan muatannya. Demikian tutorial ini, semoga dapat dipahami. Sampai jumpa pada tutorial berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.